Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga kita dapat mengikuti kelas di semester 6 yang saat ini kita jalani. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Judul presentasi saya pada hari ini ialah bom gereja di Surabaya, salah satu kejahatan terorganisir. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan kejahatan terorganisir atau organized crime? Dalam kata lain, organized crime bisa diartikan sebagai kejahatan yang terorganisir. Yang dimaksud dengan kejahatan terorganisir ialah sebuah kelompok yang terdiri dari pejabat yang seperti ketua, wakil ketua, maupun pejabat-pejabat lainnya. Mereka bertujuan melakukan kegiatan ilegal yang mana kegiatan tersebut sudah jelas dilarang oleh negara. Jadi kelompok tersebut menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan untuk tercapainya tujuan, walaupun kegiatan tersebut tergolong kejahatan. Ada beberapa contoh organized crime yang ada di dunia. Yang pertama, di Jepang bernama Yakuza. Yang kedua, Yardis berasal dari Inggris. Yang ketiga, Mongiki berasal dari Kenya. Yang keempat, Russian Mafia berasal dari Rusia. Yang kelima, La Cosa Nostra yang berasal dari Amerika. Sedikit saya akan membahas kali ini tidak jauh dari judul tentang pengeboman, yakni kita akan bahas teroris. Apa sih teroris itu gitu kan? Teroris merupakan sebuah tindakan yang dilakukan menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai praktik tindakan teror. Pelakunya dinamakan teroris. Jadi setiap tindakan teror pasti mengakibatkan ketakutan. Ketakutan itu merupakan tujuan dari para teroris. Terorisme merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa, sehingga terbentuklah suatu badan yang khusus untuk menangani tindak pidana terorisme atau Tipiter. Badan tersebut bernama BNPT. BNPT merupakan lembaga non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang terorisme. Ketua BNPT langsung bertanggung jawab kepada Presiden, sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 12 tahun 2012. Berbicara organized crime, berbicara tentang kejahatan terorganisir. Kenapa saya ngangkat bom di 3 gereja di Surabaya tersebut? Karena menurut saya tindakan terkutuk tersebut merupakan sebuah tindakan yang terstruktur dan sistematis. Semua mereka rencanain dengan baik. Seperti pengeboman di 3 gereja berbeda di Surabaya pada 2 tahun yang lalu. Peristiwa tersebut diketuai oleh Dita Oprianto yang berusia 48 tahun. Dita tersebut merupakan suami dari Puji Kuswati, yang merupakan tersangka pengeboman juga. Mereka melakukan pengeboman di 3 gereja, satu keluarga komplit dari mulai ibu, ayah, dan keempat anak mereka. Gereja tersebut ialah Gereja Santa Maria, yang kedua Gereja Kristen Indonesia, yang ketiga Gereja Pentakosta, yang terletak di tempat-tempat berbeda di Surabaya. Sedikit saya akan menjelaskan kronologisnya. Seperti dimuat dalam laman Detik News edisi 25 Desember 2018. Peristiwa itu bermula saat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Di Gereja Katolik Santa Maria terjadi sebuah serangan bom bunuh diri. Pelaku pengebomannya merupakan anak dari pasangan suami istri tersebut, Dita Oprianto dan Puji Kuswati.
Anak tersebut berusia 18 tahun dan 16 tahun. Mereka berboncengan menggunakan sepeda motor, lalu menerobos masuk ke halaman gereja, dan mereka meledakkan diri di situ. Lalu pasca ledakan tersebut, pada pukul 7:15, Gereja Kristen Indonesia yang terletak di Jalan Diponegoro menjadi sasaran aksi berikutnya. Pelaku serangan tersebut ialah Puji Kuswanti, berusia 43 tahun, yang mengajak kedua putrinya yang masih belia. Putrinya tersebut berumur 9 dan 12 tahun. Dan aksi bom bunuh diri terakhir terjadi di gereja Pentakosta. Sang pelaku ialah Dita Prianto. Dita Prianto ini merupakan suami dari Puji Kuswati dan sekaligus orang tua dari pelaku pengeboman Gereja Katolik Santa Maria. Kronologisnya, Dita menabrakkan minibus berjenis Toyota Avanza ke gereja tersebut. Dalam serangan bom ini, sedikitnya belasan orang tewas dan lainnya terluka. Ini merupakan sebuah tindakan yang tidak terpuji. Karena kita tahu Indonesia sangat menjunjung tinggi toleransi dalam beragama. Kenapa saya menganggap kejahatan ini sebuah kejahatan yang terorganisir, terorisme ini? Karena menurut saya, sebelum melakukan aksi, mereka sudah merencanakan terlebih dahulu bagaimana kondisi situasionalnya, apa yang akan mereka lakukan, sudah dipertimbangkan sebelumnya. Jadi, kejadian ini, terorisme ini, atau pengeboman 3 gereja di Surabaya ini merupakan sebuah kejahatan yang terorganisir, sistematis. Namun Indonesia bukan sekali itu saja mengalami pengeboman bom bunuh diri. Sedikitnya saya sudah merangkum 12 aksi pengeboman. Yang pertama terjadi di Bali, atau istilahnya bom Bali 1. Kedua, bom Joy Marriott yang terjadi di Kuningan, Jakarta Selatan. Yang ketiga, bom kedubes Australia yang terjadi di kantor Duta Besar Australia. Yang keempat, bom Bali 2. Bom Bali 2 ini terjadi di Kuta Bali juga. Yang keenam, Masjid Az-Zikra, sebuah masjid yang terletak di Mapolres Cirebon. Yang ketujuh, bom Sarinah Tamrin, Jakarta. Yang kedelapan, bom Mapolres Solo. Yang kesembilan, bom Kampung Melayu, terjadi di Terminal Kampung Melayu, Jakarta. Yang ke-10, pengeboman 3 gereja tersebut di Surabaya. Yang ke-11, bom Sidoarjo di sebuah rusun Woncolo Sidoarjo. Dan yang terakhir, bom bunuh diri tersebut terjadi di Mapolrestabes Surabaya. Dalam aksi tersebut sangat disayangkan karena kedua orang tua yang pelaku bom bunuh diri mengajak putra-putri mereka. Mengapa demikian? Karena kita ketahui anak merupakan generasi penerus bangsa. Hak-haknya tercabut karena mengikuti egoisme orang tuanya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.